Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk seluruh sahabat-sahabat YouTuber, sahabat media, serta para pemirsa dan seluruh para pendengar, para penggemar di seluruh tanah air Indonesia, di Jakarta, Jakarta Selatan dan sekitarnya. Di sini saya pribadi, Bung Jebri selaku pemandu pembawa acara channel saya sedang mengudara kembali untuk Anda dalam acara Tanya Jawab seputar dunia lain edisi religi. Kali ini saya akan membacakan eh, menjawab pertanyaan salah satu sahabat kita, Zailani, yang ada di kota Bogor. Beliau minta dijelaskan dengan adanya surat Az-Zariyah. Maksudnya surat Az-Zariyah ayat 55, termasuk penjelasannya, dan termasuk surat Az-Zalzalah ayat 7 sampai ayat 8 ya. Kembali lagi pada saudara Zailani yang ada di kota Bogor. Terima kasih atas atensi Anda yang ditayangkan pada kami. Mudah-mudahan Anda bersama keluarga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk seluruh para pendengar, para penggemar di seluruh tanah air Indonesia, di Jakarta, Jakarta Selatan, Kusan, Beji, Depok, termasuk sahabat-sahabat di seluruh entero Indonesia dan di luar negeri sana, semoga senantiasa tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan yang sakit disegerakan Allah mengangkat penyakitnya, yang sedang kesusahan mudah-mudahan Allah memberi kemudahan-kemudahan, dan yang punya hajat disegerakan hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doaku selalu menyertai Anda semua, terutama yang selalu aktif mengikuti kajian di mana adanya channel Ayah Sadam. Mari kita lanjutkan menjawab pertanyaan daripada saudara kita Zailani yang ada di kota Bogor, yaitu tentang Az-Zariyah ayat 55. Dijelaskan yaitu pada keterangan pengikut atau nasihat Syekh Ahmad Al-Fatani. Syekh Al-Ahmad bin Muhammad Zain Al-Fatani memberi peringatan, mudah-mudahan bermanfaat kepada diri beliau sendiri dan sekian kaum mukminin, karena beliau berpegang kepada firman Allah, wadakir fa inna dzikra tanfa'ul mukminin, dan tetaplah memberi peringatan karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman ya. Untuk saudara Zailani, saya akan melanjutkan bahwasanya maksud ayat ini, berjaga-jagalah wahai orang-orang yang dalam kelalaian dan mempunyai kesalahan yang menghabisi umurnya dalam kesukaan dan kelezatan dunia. Padahal setiap orang mengetahui bahwa ingat kepada mati jika ia mempunyai kerajaan yang besar, kemegahan yang tinggi, dan kekuasaan yang keras sekalipun. Cobalah perhatikan untuk mengambil iktibar ya. Ke manakah lenyapnya kerajaan yang pernah besar dan jaya di zaman yang silam ya. Kemana perginya kaum Aad yang membina irama Zatil Ahmad atau Zatil Imad, yaitu Zatil Ikmat maksudnya, yaitu penduduk Iram yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi penuh dengan hiasan emas ya. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya pada saat itu yang memiliki harta benda hiasan emas, perak, permata, yakub, zamrud, dan mutu manikam lainnya. Demikian juga Firaun yang amat besar kerjanya, mempunyai tentara banyak, dan dengan sombongnya mengaku diri sebagai Tuhan, dan kemana raja-raja besar lainnya. Maka ambillah iktibar dan sadarlah wahai orang-orang yang lalai, bahwa mereka itu semuanya telah berpindah ke dalam perut bumi di bawah kaki semua orang yang menginjaknya di dalam kegelapan dan kesempitan atau kesempitan kubur. Padahal dahulunya di dunia banyak di antara mereka mengakui lebih tinggi dan mulia dari sesama manusia. Mereka bermegah-megah dan bermewah-mewah dengan harta benda yang banyak, berjalan di atas hamparan permadani yang indah, tidur di atas tilam yang empuk, dalam istana yang mewah, dan lain-lain kelezatan duniawi. Ingatlah wahai saudara-saudaraku akan nasihat
Nabi Muhammad SAW kepada kita umatnya, bahwa Nabi bersabda, akshiru min dzikriha dinil laddah, banyak-banyaklah kamu mengingat yang memutuskan kelezatan, maksudnya mati. Hadis ini menyebut mati itu dengan yang memutuskan kelezatan. Karena dengan kematian akan terputuslah kelezatan hidup seseorang di dunia, jadi banyak mengingat yang memutuskan kelezatan itu, maksudnya banyak mengingat mati. Karena banyak mengingat mati akan membawa kepada taubat atau bertaubat yang membersihkan diri dari dosa, dan banyakkan persediaan, maksudnya di sini diri dari dosa yang menjadikan suhud pada dunia. Dengan demikian akan lebih memperbanyakkan persediaan untuk kehidupan sesudah mati. Sehingga diri pendapat kemuliaan dan kebahagiaan dan kekal selama-lamanya pada hari akhirat. Sebagaimana kita ketahui bahwa akhirat adalah negeri yang kekal abadi, dan setiap orang secara pribadi akan dibalas di sana sesuai dengan amal masing-masing selama hidup di dunia. Nah, di sini firman Allah mengatakan, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun atau zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Surat Az-Zalzalah ayat 7 sampai ayat 8. Jadi di dunia hanyalah sekedar tempat mencari bekal untuk dibawa di akhirat. Karena itu Allah berfirman, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquna ya ulil albab. Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku hai orang-orang yang berakal. Yaitu dijelaskan oleh surat Al-Baqarah ayat 197. Maksudnya keadaan kita di dunia ini seolah-olah pedagang atau perantau yang tinggal di negeri lain, atau tak mau harus menyiapkan bekal untuk dibawa pulang ke negeri asalnya. Dan bekal yang dimaksudkan yang harus dibawa itu adalah takwa dan amal soleh. Dengan perkataan lain, kita semua adalah seperti orang yang dalam perjalanan pulang ke tempat asal. Setiap langkah dan digerakkan ke semakin mendekat di tempat yang dituju. Demikian pula halnya setiap turun naik napas kita berarti bertambah dekat kita kepada mati, dan tidak bisa mengetahui dalam turun naiknya napas kita. Pada saat tarikan napas yang mana kita akan mati, apakah hari itu atau besok pagi pada kita. Ketika itu semua kelezatan, kesenangan dan harta benda milik kita akan tinggal. Tidak seorang pun yang dapat melepaskan diri daripada mati. Maka orang yang dalam turun naik napasnya banyak mengingat mati, keadaan seolah-olah ia sudah mati dan menjadi ahli kubur. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baiklah, di dunia ini dan niat mereka suci, tulus dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Camkanlah wahai saudara-saudaraku, apalagi gunanya kita bermegah-megahan, apa gunanya kita bermegah-megahan ya dengan harta kekayaan, sedangkan kita tidak pernah mengerjakan amal soleh. Dan apalah gunanya kita bangga dengan gelar kebangsawan dan kesarjanaan, padahal asal kita daripada tanah. Kita diciptakan dari setetes air mani, nutfah. Kita dikeluarkan dari lubang yang kotor dan kemudian kita dikembalikan kepada tanah. Apakah gunanya kita mengumpulkan harta kekayaan yang akan melalaikan kita dari mengerjakan perintah Allah? Apalagi kalau kita sangat sayang atau kikir menafkahkan harta itu kepada jalan Allah, sedang pada hakikatnya harta itu bukan milik kita, lebih-lebihan. Apalagi kita sudah mati, harta benda itu dimiliki oleh orang lain pula. Demikian seterusnya. Berpindah-pindah orang menguasai harta dunia
yang dipinjamkan Tuhan kepadanya. Demikianlah saudara pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena waktu juga kami harus turun dari udara. Insya Allah kita jumpa lagi di waktu yang sama dengan acara yang sama, tanya jawab seputar dunia lain edisi religi. Apabila ada salah-salah kata dalam penyampaian, baik sengaja tanpa sengaja, saya pribadi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ihdinas siratal mustaqim.